reputationnya kalian, declare achievement kalian. Kenapa kita perlu declare? Kalau misalkan saya sold out, saya upload di Instagram. Kenapa? Karena bagaimana mungkin orang bisa kasih kita authority kalau mereka nggak tahu achievement kita. Jadi kalau Anda mau berubah, miliki nilai yang benar dan tekuni nilai itu. Ini sekilas tentang latar belakang dan apa yang saya kerjakan kurang lebih selama 14 tahun terakhir. Jadi kita sudah masuk ke tahun yang 14. Nah, teman-teman sekalian, ketika saya mendapatkan WhatsApp ya dari Pak Ismail tentang mau bisa nggak sharing ya di grup sinergi. Nah, saya sudah gabung di grup sinergi kurang lebih mungkin 4 tahun ya. Jadi saya gabung sudah 4 tahun. Awalnya dari sebuah grup WhatsApp yang nggak terlalu banyak. Sampai sekarang ada 2-3 grup WhatsApp kalau karena ada batasan jumlah orang. Nah, hari ini juga saya ketika dapat WhatsApp ya beberapa bulan lalu dari Pak Ismail, saya bilang oke, saya bersedia. Kenapa? Karena saya punya passion di properti dan saya sangat senang untuk bisa sharing di properti. Dan apalagi begitu saya tahu bahwa ternyata yang sharing juga adalah senior saya, ya guru saya juga ada Pak DDW, Pak Jenswi, sahabat-sahabat saya Pak Reto Kamdani dan masih banyak lagi. Ada mentor saya juga Pak Andres Nawawi, saya juga sering ketemu dengan beliau ngobrol soal properti. Ya, jadi mungkin tanpa berlama-lama lagi langsung saya mulai. Hari ini ya saya juga sudah lihat dari 7 pembicara topik-topiknya, saya berpikir karena semuanya sudah guru-guru dan mentor-mentor master-master dari sales, saya pikir kayaknya saya mungkin jangan ngomongin sales kali ya, karena nanti sudah ada yang lebih berpengalaman di sales. Jadi hari ini saya pilih topik yaitu riding the next real estate super cycle. Ya, riding the next real estate super cycle. Nah, jadi teman-teman tahu bahwa real estate ya itu termasuk dalam kategori yang namanya old economy. Ya, jadi industri itu dibagi menjadi 2 ya, old economy dan new economy. Ya, old economy itu biasanya disebut dengan real estate. Ya, commodity adalah bisnis-bisnis old economy. Manufacture adalah old economy. Kalau new economy apa? New economy yang berbau dengan teknologi. Ya, berbau dengan mungkin creativity, ya, brands, itu banyak yang masuk ke new economy. Saya tidak mengatakan pemisahan antara old economy dengan new economy yang mana lebih baik, itu tidak ada, ya, karena menurut saya segala sesuatu ada cycle-nya. Contoh, pada saat cycle new economy lagi bagus, ya, banyak banget dana venture capital masuk ke startup Indonesia sehingga banyak banget startup menjadi status unicorn. Dan pada saat momen tersebut status perusahaan-perusahaan yang termasuk old economy itu kelihatannya nggak seksi. Tapi tiba-tiba COVID happen. Pada saat COVID terjadi banyak PHK terjadi di perusahaan startup, funding pun berhenti. New economy kelihatannya gelap gulita. Tapi pada saat new economy gelap gulita, yang terjadi apa? Old economy itu mulai bersinar. Komoditi itu naik, ya, batu bara, nikel, dan komoditi-komoditi lainnya. Apalagi Indonesia adalah negara penghasil komoditas, itu sangat diuntungkan. Jadi kalau misalkan Indonesia kok hari ini orang bilang krisis, tapi Indonesia ternyata pertumbuhan ekonomi positif 5% lebih, karena Indonesia adalah negara penghasil komoditas dan itu adalah privilege kita sebagai orang-orang Indonesia. Jadi bukan berarti ketika saya bilang ada old economy dan new economy salah satu lebih baik atau salah satu diburuk, ya. Karena dua-duanya itu pasti punya cycle-nya masing-masing. Ya, sebagian besar, bukan berarti semuanya ya, sebagian besar real estate itu masuk dalam kategori old economy. Ya, yang new economy termasuk rumah.com itu termasuk new economy. Ya, nah old economy real estate itu punya cycle-nya. Ya, dan jadi kita adalah pelaku, kalau misalkan saya di developer, kita sangat bergantung sama yang namanya cycle, dan real estate merupakan bisnis yang sangat regulated. Kenapa sangat regulated? Misalkan contoh, SBI naikin turunin suku bunga. Nah, kalau yang kita jualan produk-produk FMCG, jualan misalkan permen, jualan barang-barang retail, kopi, itu nggak akan terlalu efek. Tapi di properti itu efek. Lalu kemudian misalkan Bank Indonesia bikin KPR progresif, DP progresif, itu efek apa kita? Sangat efek. Jadi real estate selain old economy juga sangat regulated. Jadi pemerintah arahnya lagi gimana nih? Lagi mau boosting, ya, atau lagi mau
tightening, lagi mau memperketat atau lagi mau dorong. Ya, nah real estate itu merupakan pot ekonomi yang sangat bergantung pada cycle. Dan saya beruntung, Trinity kita mulai tahun 2009, waktu itu real estate cycle-nya lagi bagus. Jadi Trinity memulai di timing yang sangat tepat. Ya, sehingga kita bisa berkembang sampai hari ini. Ya, tetapi kalau yang namanya ada yang up, pasti ada yang down. Ya, cycle real estate itu mulai down sebenarnya dari tahun 2017, 18, 19 itu udah mulai turun. Saya tidak mengatakan harga properti turun, tidak. Ya, karena Indonesia ini properti masih terus naik, ya, karena permintaan terus naik, kelas menengah kita juga semakin lama semakin naik. At least kalau udah 10 tahun kita stay in the game, kita akan bentuk yang namanya pola atau pattern, kita akan bentuk namanya sistem. Dan biasanya kita akan lanjutin terus. Makanya saya bilang, oke lah, nggak usah jauh-jauh lagi 10 tahun, 10 tahun dulu deh. Walaupun 10 tahun juga pasti milestone yang pertama. Jadi mindset of decades. Teman-teman tahu di New York tahun 1929, seorang insinyur yang diperintahkan oleh wali gubernur dari New York diminta untuk membangun sebuah desain gorong-gorong bawah tanah untuk akomodasi air untuk kota New York. Tahun 1929. Itu berarti 100 tahun yang lalu, hampir 100 tahun yang lalu. Saya bayangin, teman-teman bayangin. Jadi hampir 100 tahun yang lalu. Orang itu bisa experience, ketemu dan kenalan sama tetangga karena di tengah-tengah taman di belakang rumah mereka sendiri. Jadi bentuk pasarnya bulat gitu, di tengah-tengah ada taman bersama, ada kitchen bareng. Ini cocok untuk orang-orang yang suka sosialisasi. Makanya kita kasih nama a staycation home. Jadi rumah untuk staycation. Cocok untuk orang-orang yang extrovert. Extrovert itu adalah orang yang suka bersosialisasi. Orang extrovert itu mereka bangun tidur dengan koin mentalnya itu 0. Kalau mereka ketemu 1 orang, mereka happy, dapat 1 koin. Kalau ketemu 10 orang, dapat 10 koin. Ketemu 100 orang, tambah semangat. Itu orang extrovert. Dan konsep tersebut ternyata sukses dan sold out. Sehingga kita launchingkan cluster yang ketiga. Cluster ketiga kita namanya Mono The Introvert House. Kita bikin kebalikan dan totally different ini untuk orang introvert. Orang introvert beda. Dia bangun tidur, dia punya 10 koin. Dia ketemu 1 orang, koinnya tinggal 9. Dia ketemu 3 orang lagi, koinnya tinggal 6. Dia ketemu 6 orang lagi, koinnya habis. Begitu koinnya habis, dia loyo langsung. Orang introvert ketemu banyak orang, makin ketemu banyak orang, makin loyo. Terus gimana cara dia recharge? Dia masih sendiri dulu, punya personal space, tidur kayak main game, berenang, gym, sendiri pokoknya nggak usah diganggu. Masuk dalam goanya dia di rumah, baru koinnya nambah pelan-pelan. Itu orang introvert. Orang introvert itu paling banyak di negara mana? Negara Jepang. Makanya kalau kita ke Jepang, itu kok hening banget. Starbucks aja hening banget, betul nggak? Kenapa? Di sana mereka orang yang memang, ya mostly orang-orang yang introvert, lebih banyak diam. Nah, akhirnya kita putuskan konsep yang kelas ketiga ini, konsepnya Japan Inspired. Kita terinspirasi dengan konsep Jepang modern, kita buat. Kita tahu rumah-rumah zaman sekarang semuanya pakai cluster. Jadi kalau bilang, ya jadi gak mau sekarang gampang, bener banget gampang. Tapi saya build authority-nya dari nol. Nah, gimana cara supaya authority terus dari kecil, dengan rumus ini dapat small authority bisa berkembang dengan sangat pesat. Yang pertama adalah declare reputation-nya kalian, declare achievement-nya kalian. Pak, tapi saya introvert, saya nggak suka tuh declare pencapaian saya, achievement saya. Ya nggak apa-apa, ini kan pilihan. Kenapa kita perlu declare? Kalau misalkan saya sold out, saya upload di Instagram. Dari dulu saya konsisten, dari sejak Instagram ada, Facebook ada, saya selalu setiap ada achievement saya declare, walaupun saya orang introvert. Kenapa? Karena bagaimana mungkin orang bisa kasih kita authority kalau mereka nggak tahu achievement kita? Nggak make sense. Saya nggak tahu orang ini nobody. Kenapa? Ya sebenarnya orang ini somebody, cuman orang ini nggak pernah upload Instagram tentang achievementnya dia. Jadi saya nggak tahu dia. Orang tidak akan kasih tongkat estafet authority ke dia. Jadi teman-teman harus bisa apa? Ya, tapi sekali lagi ya, cara kita declare itu juga ada seninya. Kadang-kadang ada juga yang norak, betul nggak? Ada yang norak, ada yang lebih
humble cara. Jadi tergantung itu seninya. Ya. Saya pernah nggak lihat saya foto sama mobil sports? Pernah? Di sosial media yang follow saya 14 tahun, 15 tahun saya tidak pernah satu kali pun foto sama mobil. Saya cari cara lain, gimana cara saya kasih tahu achievement saya dengan cara yang lebih elegan. Tapi tergantung personal branding kita mau seperti apa. Jadi small authority itu bisa berkembang apabila teman-teman punya progressive growth. Setiap kali ada progress, kasih lihat orang. Kasih lihat orang. Kenapa? Karena authority itu sebenarnya fondasi dasarnya adalah reputation dan trust. Kalau mereka lihat kita itu dari tahun ke tahun kok tumbuh terus, dari tahun ke tahun tumbuh terus. Wah, orang ini nih, dia ini mainnya playfield ini decades, bukan cuma 1 tahun, 2 tahun. Orang bilang ini sepak bola namanya one season wonder. Banyak dari kita itu one season wonder. Kita rubah hanya pribadi kita, nggak ada lagi yang lain. And wisdom dan hikmah untuk mengetahui kapan saya harus berani, kapan saya harus tenang. Jadi rupanya kalau kita menghadapi kondisi yang berat, tenang, jangan panik, jangan ikut-ikutan, tenang. Tapi hebatnya di tengah-tengah kondisi yang begitu buruk, 2 tahun sebelum kondisi itu terjadi, BMW meluncurkan produk pertamanya tahun 1916, 2 tahun sebelum pandemi. Hebat ya? Nanti kita pengen tahu kenapa ya, hebat banget. 2 tahun sebelum pandemi, BMW meluncurkan produk pertamanya. Kemudian tahun 1918, pas lagi pandemi, itu masih pakai masker, Harley Davidson meluncurkan the first sport wheel introduced to dealers in late 1918 as the 1919 model. At the time, the world was dealing with pandemic. Jadi persis kayak pandemi pada hari ini, Spanish flu. Dan semua yang potret pakai masker. Terus saya tanya sampai hari ini, apakah BMW masih ada? Masih. Apakah Harley Davidson masih ada? Masih. Apakah dia ganti-ganti model? Tidak. Kenapa dia begitu kokoh, menembus semua badai dan perubahan dan tidak terkalahkan? Kita mau tahu apa yang membuat mereka hebat. Satu lagi yang hebat lagi yang saya kagumi adalah Rolex. Penemunya ini namanya Hans Wilder. Dia mulai bisnis ini tahun 1905. Dia bersama dengan sepupunya namanya Davis, jadi bikin jam namanya Wildorf and Davis. Di tengah pandemi, dia pindahkan kantor pusatnya ke Swiss. Dari London pindah ke Swiss. Dan saat itu diganti namanya menjadi Rolex SA. Berani sekali kan? Orang bodoh mana yang di tengah-tengah kondisi pandemi, dia buka bisnis besar dan mulai bisnis. Dan hanya 2 orang. Sampai saya mikir, apa sih? What is the secret behind their success? Jangan baca buku suksesnya, tapi saya mau bongkar lebih dalam apa sih yang membuat mereka tuh punya berani untuk hidup, memiliki hidup yang bermakna. Nah saudara, saya ingin beritahukan, pengalaman itu tidak akan merubah hidup saudara. Pengalaman orang lain akan memberikan kita wisdom, hikmat. Tapi yang merubah hidup seseorang adalah value, nilai. Makanya kalau Indonesia mesti terpelihara dengan baik karena kita punya Pancasila. Jadi kalau Anda mau berubah, miliki nilai yang benar. Dan tekuni nilai itu, gak usah banyak-banyak, 3 nilai saja cukup. Tapi itu akan merubah hidup saudara. Mercedes-Benz mulai tahun berapa? 1926. Hanya beberapa tahun sebelum Great Economic Depression. Sampai hari ini masih ada nggak? Masih. Bangkrut? Enggak. Malah mobil-mobil lainnya, Holden, Nissan, semua sudah mulai kewalahan. Tapi mereka dengan tenang melenggang kangkung tanpa ada masalah. Sampai hari ini Mercedes tetap berjaya di seluruh dunia. BMW tetap berjaya, Rolex tetap berjaya. Tidak terkalahkan. Saya kagum dengan mereka. Makanya ada satu buku yang bagus sekali, namanya The Art of Thinking Clearly. Penulisnya orang Swiss. Kenapa saya tiba-tiba suka membaca bukunya dia? Karena dia orang Swiss. Di sana ada Rolex, di sana banyak bisnis-bisnis yang tidak hancur ketika lagi Eropa dilanda oleh krisis. Jadi saya pengen tahu apa sih yang membuat mereka tuh berpikir secara hebat. Rupanya pikiran kita tuh menentukan sekali. Di sini dikatakan the art of thinking clearly. Jadi rupanya kita harus belajar secara jernih, berpikir dengan benar, karena apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi.
Hobi saya naik sepeda gunung, saya hobi banget. Dari kecil saya naik sepeda sampai hari ini. Hanya tadi pagi saya nggak naik sepeda karena hujan. Nah, waktu saya naik sepeda, saya dengan gampang bisa lepas tangan, joget-joget gitu ya. Tapi ketika saya operasi mata kiri dan kanan retinanya pecah, dan setelah itu fokus kiri dan fokus kanan berubah, maka saya nggak bisa lagi lepas tangan. Karena fokusnya berubah, walaupun saya konsentrasi penuh, nggak bisa gerak. Karena pandangan saya dua arah. Kecil perubahannya, tapi fatal buat saya. Nah, banyak kali hati-hati soal apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara lihat, itu yang mempengaruhi hidup saudara. Daripada pikir gampang, enggak. Hidup ini memang gampang kalau Anda bisa fokus pada yang benar. Fokus on one thing. Jadi kalau saya bisa sukses, bisa jual 1.124 unit, cara itu jadi story yang hebat, bisa jualan gini, waktu itu nggak bisa, itu not that story. Saya suruh orang lagi nggak bisa. Saya pernah jual rumah satu hari 1.400 unit bersama Pak Benzi, Pak Handi, Pak Benzi, saya barengan itu 1.400 unit 1,4 triliun satu hari tahun 2013. Wah hebat Pak Benzi, enggak juga kebetulan karena momentumnya pas. Nanti saya belajar, karena momentumnya pas bisa, coba diulang lagi, nggak bisa. Coba Anda sih tolong pada ada proyek tolong dibuat aku 1,4 triliun lagi kalau bisa 2 hari lah, nggak bisa. Harus ada momentum. Makanya fokus on one thing, not too many things. Bukan semua yang fokus, satu fokusnya. Baru terjun bulan yang kencang. Bam! Nah ini penting sekali. Jadi karena you know too many, kamu nggak bisa fokus on one thing well. We can do everything, but we can do one thing that matters most any given moment. Pada masalah yang terjadi di usaha kita belum tentu masalah itu, belum tentu masalah harga. Makanya saya suka dengan beberapa perusahaan yang harganya nggak mau turun. Yaudah nggak apa-apa, saya kayak orang bosnya kenapa Pak? Nggak mau turun. Kami percaya bahwa para pembeli kami bukan beli karena murah, tapi mereka beli karena lingkungan, dan lingkungan kami nggak ada yang punya lagi sekali. Oke, dia tahu one thing well yang mereka pertahankan. Jadi kalau ada jadi sales dan gagal, jangan nyalain, wah ini karena perusahaan jelek, wah ini karena produknya nggak bagus, karena harganya kemahalan, produk sana lebih murah. Saudara, semua sales pengen jual produk yang murah. Semua salesman, sales girl, sales woman, sales apa semua mau yang murah-murah. Yang komisinya gede, betul? Are you ready? Yes, we are ready. Tapi salah. Makanya Anda nggak pernah jadi orang hebat. Ketika saya masuk ke tiap perusahaan, ketika saya ditugaskan untuk jualan, saya minta waktu 1 tahun untuk saya lihat, dan saya janji tidak akan berubah semua sistemnya, saya nggak akan berubah. Tapi setelah itu saya mulai apa sebenarnya masalah ini misalnya. Ada masalah people, ada masalah produk, ada masalah physical evidence, ada masalah ini, masalah lingkungan, masalah trust, masalah apa? Terus pelajarin. Dan ketika tahu masalah yang paling berat, aku ini di situ. Kalau ternyata masalah ada 3, dia cari teman lain untuk bantu yang lainnya. Oke, lu bantu dong ini untuk ini, lu bantu ini, gue biar fokus ke sini supaya kita jadi jualan. Itu cara yang benar. Soalnya nggak bisa semuanya jadi satu, nggak bisa. Saya jangan kasih sama saya keuangan. Saya mengatur keuangan tapi seluruh gitu. Guys, dalam zaman itu pantas lu nggak bisa jualan, itu lewat sebenarnya. Hari ini berapa banyak yang lokasinya benar, kita nggak bisa jualan. Dan setelah laku, kita nggak sepenuh karena ternyata not only location. Waktu dipelajari teman sahabat saya, bahwa saya Pak Edi Sindoro ngomong gini, Dre, property at this moment bukan location. Yang pertama adalah momentum. Wah, saya senang banget. Momentum itu artinya apa? Kalau kondisi seperti ini, kita cari apa yang bisa kita lakukan di tengah-tengah semua keadaan seperti ini. Pasti ada. Nanti saya ajarin caranya. Yang kedua, manajemen. Makanya kalau saya mau kerja, manajemen harus dibenahin dulu. Kalau manajemen semua belum bisa, manajemen sales kita benahin. Kalau manajemen sales belum bisa dibenahin, pribadi kita, tim kita secara benar lakukan manajemen dengan pengaturan yang benar. Baru location itu akan terbuka. Jadi location itu nggak selalu yang penting, tapi yang pertama kali adalah momentum. Nah momentum itu apa sebenarnya? Momentum itu adalah yang pertama itu waktu dan strategi yang tepat. Jadi pada waktu yang tepat kita pakai strategi yang tepat.
Makanya kalau saya suruh ngulang lagi jual 1,4 T pada hari ini, bisa? Nggak bisa, saya jamin nggak bisa. Saya sering bilang janganlah, saya bukan Superman. Dan saya juga bukan ahli yang bisa mengolah untuk 1,4 T di Gading Serpong, dipindahin kemana aja nggak bisa. Dipindahin ke Gading Serpong sama-sama Gading Serpong pun belum, bukan pasti nggak bisa. Karena waktu itu waktunya tepat, dan kemudian produknya tepat, semuanya tepat. Dan akhirnya meledak 1,4 T hanya dalam waktu 1 hari. Nah makanya saudara kalau dengar ada pembicara yang ngomong seperti itu, Anda jeli, tanya waktu 1,4 T itu apanya yang Anda lakukan sampai itu berhasil. Pada tanya sama saya pada waktu itu apa yang dilakukan, karena kondisi udah itu rumah semua harganya 2M semua. Dan saya luncurkan produk yang di bawah 1M, dia langsung semua beli rumah saya. Tapi hari ini ketika semua developer jual rumah di bawah 1M, dan saya juga keluar rumah di bawah 1M, dia nggak jual apa-apa. Ya podo wae, sami mawon sama aja, nggak bisa apa-apa. Makanya kita harus cerdik buat dunia ini, kehidupan ini penuh dengan lika-liku yang seringkali kita kalau nggak sadar itu menjebak kita menjadi bodoh. Dan akhirnya kita putus asa. Makanya banyak anak muda angka bunuh diri sekarang makin turun. Dulu di angka 50-60 sekarang turun sampai 20-30. Di Korea angkanya segitu sekarang. Karena mereka punya namanya satu lagi namanya quarter life crisis. Dulu ada namanya midlife crisis. Namanya quarter life crisis, krisis umur 25-30 tahun. Kenapa? Karena mereka banding-bandingkan kenapa yang dia udah punya mobil, kenapa gua belum punya. Kenapa sampai ada krisis? Krisis harus jadi hal yang bagus kalau kita bisa menempatkan diri kita dengan baik. Sehingga kalau kita baca dengan jelas dikatakan when written in Chinese, the word crisis is composed of 2 characters, one is danger and one is opportunity. Harusnya krisis itu beri kesempatan, tapi kenapa enggak ke kita? Karena kita tidak menggunakan momentum yang benar. Kita tidak menggunakan strategi yang benar. Jadi kalau itu jadi momentum yang benar, maka momentum itu artinya besarnya tumbukan. Maka yang terjadi pukulan yang besar sekali. Dan setelah itu, pintu kesempatan akan terbuka. Kayak bola biliar, begitu dipukul, terpecah, maka semua kesempatan akan terbuka.